Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana atas berkah dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan serta umur yang barokah. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, perkenalkan, nama saya Putri Dwi Firnanda dari Offering D18. Nah, di sini saya akan menyampaikan sedikit mengenai rahasia keluarga Nabi Muhammad SAW dalam mengarungi rumah tangga. Terkadang terpikir di benak kita, mengapa Rasulullah SAW itu selalu bahagia, selalu damai dengan istri-istrinya. Nah, pasti ada rahasia di balik itu semua. Rasulullah SAW pernah menyampaikan bagaimana beliau membangun keluarganya. Dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah SAW pernah berkata, yang artinya, sebaik-baiknya kalian adalah orang yang baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang baik terhadap keluargaku. Di sini, Nabi ingin menegaskan kepada kita semua, termasuk kita yang sedang hidup di era modern saat ini, bagaimana cara membina keluarga yang baik. Semestinya meniru seperti apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam membina keluarganya, dalam bersikap kepada istri-istrinya, bersikap kepada anak-anaknya dan menantunya. Mengapa seperti itu? Karena Nabi Muhammad SAW merupakan utusan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana semua apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, baik itu perkataan, sikap, dan perilaku, merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa kita jadikan suri tauladan dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Nah, di sini Nabi ingin menjelaskan kepada kita semua, termasuk kita yang sedang hidup di zaman modern saat ini, bagaimana cara membina keluarga yang baik, yaitu semestinya meniru seperti apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam membangun keluarganya, membina keluarganya, bersikap terhadap istri-istrinya, bersikap terhadap anak-anaknya dan menantunya. Mengapa demikian? Karena Nabi Muhammad SAW merupakan utusan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana semua yang dilakukan oleh Rasulullah SAW merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat kita jadikan sebagai suri tauladan dalam hidup di dunia ini. Di balik kesuksesan Rasulullah SAW membina keluarganya, nah, ada salah satu rahasia mengapa Nabi Muhammad SAW sukses dalam membina keluarganya. Yang pertama, yaitu adalah ternyata Nabi Muhammad SAW adalah orang yang selektif dalam memilih pasangan. Nah, selektif ini meliputi yang pertama adalah rupa, fisik, penampilannya. Dalam hadis disebutkan li jamaliha, kecantikannya, ketampanannya, penampilannya. Nah, jadi Rasulullah SAW selektif dalam memilih pasangan. Yang pertama adalah dilihat dari penampilannya, menarik atau tidaknya. Nah, seperti itu. Yang kedua adalah linasabiha, keturunannya. Keturunan ini berhubungan dengan ayahnya siapa, kakeknya siapa, wujudnya siapa. Nah, di dalam ini disebut dengan nasab, keturunan. Nah, keturunan ini berhubungan dengan kecerdasan, genetika. Nah, kalau semisal ibunya cerdas, neneknya cerdas, maka
di sini akan berpotensi besar anak-anak kita, keturunan kita akan memiliki kecerdasan dan intelektual yang tinggi. Maka, jika orang ingin memiliki keturunan cerdas berkualitas, maka harus memperhatikan gennya, keturunannya. Nah, karena jika orang cerdas dalam menghadapi dan menyikapi masalah itu tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa, selalu berpikir keras bagaimana ia bisa keluar dari masalah tersebut. Nah, jadi yang kedua ini adalah yang terpenting adalah keturunannya. Yang ketiga adalah 5 liha, harta. Orang sering bilang itu karena hartanya. Di sini kita akan mengartikan lebih luas mengenai harta. Jadi, harta itu tidak hanya dimiliki oleh orang kaya. Nah, dengan orang yang mempunyai kecerdasan intelektual yang tinggi, orang yang punya kemampuan untuk bekerja dan berpikir, nah, itu bisa dijadikan modal untuk menjadi orang kaya. Di sini, jika kita ingin bahagia, jadilah orang yang secara finansial biasa-biasa saja. Tetapi, dia mempunyai kemampuan, mempunyai skill, sehingga nanti bersama-sama untuk menjadi orang kaya, menjadi kaya. Nah, dan kayanya itu bisa dijadikan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah masalah agama. Agama ini menentukan. Di dalam hadis sering kita dengar yang pertama itu pasti lijamaliha, penampilannya. Yang kedua linasabiha, keturunannya. Yang ketiga 5 liha, hartanya. Dan yang keempat baru litiniha, agamanya. Mengapa Nabi meletakkan agamanya yang terakhir? Kenapa tidak diletakkan yang pertama, namun diletakkan di terakhir? Nah, ternyata yang paling abadi, yang paling kekal, yang paling awet itu adalah agamanya. Ternyata penampilan, ketampanan, kecantikan itu gampang berubah. Penampilan, ketampanan, kecantikan gampang berubah seiring dengan berjalannya, bertambahnya umur, bertambahnya usia. Jadi mengapa Nabi meletakkan lijamaliha, penampilan yang pertama? Karena penampilan itu gampang berubah, gampang rusak, bahkan begitu sangat cepat berubah. Begitu juga dengan nasab, keturunannya. Jika tidak ada akhlaknya, tidak ada apa-apanya. Karena meskipun keturunan ini, keturunan itu, jika tanpa akhlak, maka tidak ada moral, tidak ada manfaatnya pula. Yang ketiga adalah 5 liha, hartanya. Harta juga seperti itu, sama, gampang rusak, gampang berubah, gampang habis. Karena bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika ingin merubah seseorang, maka sangatlah gampang, yaitu dengan merubahnya. Dulu memang kaya, namun setelah ada krisis ekonomi langsung jatuh miskin. Dulu memang anaknya orang kaya, dulu memang hartanya sampai tidak bisa dihitung, namun setelah ada krisis ekonomi dan mengalami sebuah kebangkrutan, dia menjadi orang yang miskin, menjadi orang yang terhina, dan tidak ada orang yang menghormatinya, tidak ada orang yang memuliakannya. Itu banyak sekali kasus seperti ini dan sering terjadi. Dan yang terakhir, Nabi Muhammad SAW meletakkan agama di terakhir, karena dengan agama justru akan menjadi indah. Karena orang kalau agamanya baik, moralnya pasti juga baik. Karena orang yang seperti ini dalam melakukan suatu hal apapun akan bersandar kepada agama, bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersandar kepada sunnah Rasulullah SAW. Sehingga agama itu menentukan. Di sini Nabi meletakkan agama yang paling belakang. Hal itu menunjukkan bahwa agama itu yang paling penting. Yang lain bisa lewat, yang lain bisa terlewati, yang lain bisa berubah setiap saat, tetapi kalau agama itu yang paling menentukan dan menjadikan keluarga itu
bahagia, keluarga itu harmonis, keluarga itu romantis, keluarga itu saling menyayangi, karena keduanya memahami agama dengan baik, sehingga persoalan apapun selalu menjandarkan kepada agama, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan di dalam sebuah hadisnya yang berbunyi, 3 hal tanda-tanda kebahagiaan anak keturunan Adam. Yang pertama adalah wanita yang soleha. Yang kedua adalah punya rumah yang bagus. Di sini dalam artian bagus itu tidak harus mewah. Cukup rumah yang bisa buat berteduh, buat berdiskusi antar anggota keluarga, cukup buat untuk sholat berjamaah, membaca Al-Quran, membaca sholawat bersama-sama. Tidak harus mewah, tidak harus luas, yang penting merasa nyaman dan bahagia. Yang ketiga adalah mempunyai kendaraan yang bagus. Dalam artian bagus, bukan yang bermerek. Namun sekarang ini kita punya motor itu pun kita seharusnya sudah bersyukur, yang bisa digunakan untuk mengantar istri ke pasar, bisa mengantarkan anak pergi ke sekolah, bisa datang ke masjid untuk sholat berjamaah bersama-sama. Nah, kendaraan ini bisa memudahkan transportasi. Itu saja. Sekian dari saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kelak kita bisa membangun dan membina keluarga sebagaimana keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.